Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan pertemukan kita kembali di minggu yang baru ini. Saat ini kita ada di hari pertama di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang dianugerahkan minggu yang baru ini, kita kembali membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah lewat bacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di minggu yang baru, di hari pertama ini. Kami sungguh bersyukur karena kami mengalaminya semua karena kebaikan Tuhan ada pada kami. Maka kami yang bersyukur atas kebaikan-Mu ini kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati untuk melangkah dalam karya bakti diri kami dengan baik dan benar seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi dari Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, siap laksanakan. Saudaraku, tulisan yang kita baca di tema khotbah kita pagi ini yaitu siap laksanakan, sering sekali kita dengarkan di lingkup TNI atau Polri, ya, yang kita bisa bilang aparat negara, penegak hukum, prajurit bangsa, pejuang bangsa dan seterusnya, ya. Kata-kata siap laksanakan itu kerap kali keluar dari mulut seorang prajurit, tentu ketika dia mendapatkan tugas dari atasannya, ya. Artinya sulit sekali seorang prajurit untuk berkata tidak siap, ya, untuk tugas apapun yang dipercayakan kepadanya. Hanya ada satu jawaban yang harus dia ucapkan, yaitu siap laksanakan. Nah, saudaraku, kalau kita mau melihat
redaksi kalimat yang tertulis di tema ini, apa maknanya atau apa maksudnya kata siap laksanakan di sini, maka ini menunjukkan bahwa manusia harus selalu memiliki kekuatan intelektual, memiliki kekuatan spiritual, memiliki mental moral yang baik, ya. Kenapa manusia harus memiliki itu? Karena ketika manusia ada dalam kekuatan intelektual dan spiritual, ada pada mental dan moral yang baik, maka saya percaya kata siap laksanakan di sini itu akan mampu dia demonstrasikan, akan mampu dia realisasikan, akan mampu dia nyatakan. Karena orang yang pintar secara pengetahuan dan orang yang beriman, artinya memiliki hikmat dan memiliki mental moral yang baik, selalu diberikan pencerahan oleh Allah untuk bisa melakukan apa saja yang dipercayakan kepadanya. Nah, saya pikir ini baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, ya. Karena memang dalam kaitan manusia dengan Allah, ya, di mana Allah selalu memberi perintah kepada manusia, tidak ada alasan bagi kita juga untuk mengatakan tidak siap. Ya, firman Allah sudah katakan saudaraku, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap harus diberitakan. Ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya dalam segala situasi, di keadaan yang kacau balau sekalipun, katakan begitu, di situasi yang kompleks, rumit, penuh tantangan dan pergumulan sekalipun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata siap menjadi laskar Kristus, ya, menjadi pekerja-pekerja Allah, ya. Kan kata siap laksanakan ini, kalau saya bisa bilang, sejajar dengan kalimat yang selalu diucapkan oleh seorang pendeta, seorang penatua diaken, seorang yang disidi secara dewasa untuk menunjukkan imannya secara dewasa, ya, yaitu ya dengan segenap hatiku. Kata ya dengan segenap hatiku ini juga sebuah kalimat yang memiliki makna atau arti. Dalam situasi apapun kita selalu siap untuk menjadi laskar Kristus, ya. Jadi jangan kita hanya lihat kata siap laksanakan ini dalam konteks militer saja, ya, prajurit saja, tidak. Tapi dalam konteks spiritual, ini harus dibangun secara total dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membutuhkan orang yang lebay, orang yang malas, orang yang ogah-ogahan, orang yang mut-mutan, tidak. Tapi orang yang selalu siap sedia dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya, tidak ada menawar di sana saudaraku. Mungkin kita bisa katakan ini sangat tidak adil sekali, seakan tidak ada ruang bagi kita untuk berbicara tentang diri kita. Tapi inilah kenyataan saudaraku. Namun yang mau ditegaskan dalam firman ini, kalau kita pahami ini secara iman, betul-betul kita bawa ke dalam kesadaran kita sebagai orang yang sudah diberkati oleh Allah, sudah diberikan hikmat, akal budi pengertian oleh Allah, maka tidak ada yang sulit untuk tidak akan ada yang sulit, ya, untuk sesuatu yang akan kita kerjakan. Kita ambil contoh saudaraku Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe. Dia lari dari hadapan Allah, ya. Karena dia berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menyadarkan orang Niniwe yang sangat bejat, mental moralnya sangat bobrok. Jadi dia sudah menggunakan analisa berpikirnya secara manusiawi. Dia tidak melihat peran Allah secara iman, bahwa Allah itu yang menentukan, bukan kita. Ya.
Jadi Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe itu bukan karena kekuatan Yunus, tapi karena kekuatan Allah. Nah, ini yang dipahami oleh Paulus dengan teman-temannya, Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat ayat pertama, dia katakan begini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi betul-betul karena Allah, bukan karena mereka. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu, medan pelayanan Paulus itu tidak semudah medan pelayanan para pendeta sekarang ini. Apalagi kalau sudah dapat di kota, enak banget gitu loh. Pergi untuk 1 kilometer saja tidak ada yang jalan kaki, ya, pasti paling tidak naik motor dan seterusnya. Fasilitas kendaraan umum juga tersedia. Ya, kalau mereka dulu tidak sedemikian lengkapnya apa yang mereka mau pakai dalam menunjang pelayanan mereka gitu loh. Tapi di sini dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, ya. Karena dia pahami Allah yang memerintah, Allah yang memberikan, mereka tidak tawar hati. Padahal kita tahu bagaimana Paulus dan teman-temannya menghadapi pelayanan yang mereka kerjakan, sampai akhirnya Paulus harus dipenjara. Ya, itu salah satu bukti bahwa tidak mudah dia melakukan pelayanannya. Ya, dia dikejar, ditakut-takuti dan seterusnya. Tapi ini dia terima, ya, dengan bahasa siap laksanakan gitu loh. Kalau orang di sini, ya dengan segenap hatiku, ya. Orang diteguhkan, iya dengan segenap hatiku, siap, ya. Kenapa saudaraku? Mari kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, bacaan kita dikatakan begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Jadi di sini Paulus, ya, dan seharusnya saya juga Bapak Ibu di dalam melakukan tugas ini bukan diri kita yang kita beritakan, ya. Bukan maunya kita yang kita kerjakan, tapi Allah. Artinya Allah ketika dia memberikan tugas, dia tidak seperti seorang pemimpin, ya, yang memberi tugas lalu melepaskan begitu saja bawahannya. Dia cuma tuntut, pokoknya aku tidak mau tahu, harus berhasil, ya. Kalau Allah tidak, saudaraku. Persoalannya kita melibatkan Allah tidak di dalam pekerjaan kita. Dia sudah bilang, dia sudah katakan kepada saya dan saudara, dia itu Allah yang Alfa dan Omega, yang mengawali dan mengakhiri. Dia itu Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai, gitu loh. Kita saja yang tidak memahami peran Allah, sehingga kita sulit sekali atau jarang sekali melibatkan Allah di dalam ruang kerja kita, sehingga yang ada kita mut-mutan. Kalau lagi mood kerja, kalau tidak. Gitu loh. Ya. Nah, saya pikir ini baik sekali, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita renungkan, apalagi, ya, di masa-masa hidup kita penuh dengan tantangan dan pergumulan, ya. Bukan saja karena COVID-19, tapi banyak hal yang kemudian menjadi pergumulan kita. Nah, bagaimana kesiapan hati ini? Apakah sekarang kita harus berhenti menjadi laskar Kristus? Kita harus berhenti menjadi prajurit Allah dengan kita katakan tidak siap? Tidak lagi ucapan ya dengan segenap hati, tapi tidak dengan segenap hati? Apakah ini yang akan kita katakan kepada Allah? Lalu apa bukti kesetiaan kita kepada Tuhan? Sementara saudaraku, semua kita sangat membutuhkan kerajaan sorga. Nah, persoalannya, kalau kita tidak melakukan tugas kita, kita tidak mengerjakan visi dan misi Allah yang sudah dikaryakan oleh Yesus Kristus, kita tidak akan sampai ke sorga.
Yang pasti kita tidak akan selamanya ada di dunia juga. Kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, ketika proses matinya kita itu, disitulah kemudian Allah akan memperlihatkan kewenangannya yang menentukan kita mati untuk selamanya atau kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Saya pikir apa yang disemangati oleh Paulus dan teman-temannya ini menjadi baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mulai hari ini kita belajar, kita mengimani bahwa apapun yang ditugaskan kepada kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, ya, itu adalah perintah Allah, sehingga kita hanya bisa berkata siap, laksanakan, gitu loh. Jangan pernah takut, saudaraku, ya. Kenapa? Jangan pernah takut. Karena mau tidak laksanakan, hidup juga menderita. Mau laksanakan, hidup juga menderita. Kenapa? Konteksnya dunia. Jadi jangan berpikir, kalau saya tidak laksanakan tugas dari Tuhan ini, pasti saya tidak menderita. Saya tidak akan dicemooh, saya tidak akan dikucilkan, saya tidak akan difitnah dan seterusnya. Oh tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Mau kerjakan tugas dari Allah atau tidak, hidup tetap menderita. Itulah orang bijak katakan hidup ini perjuangan. Artinya kita harus tetap berjuang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita. Jadi jangan pernah kita mencari zona nyaman hanya untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah kita dapatkan zona nyaman, saudaraku, kalau kita mau jujur. Hanya kebanyakan kita tidak suka jujur. Kita katakan, oh enak banget ya tidak jadi pelayan, enak banget ya tidak bekerja di gereja, enak banget ya tidak peduli dengan pelayan gereja. Bohong. Katakan dengan sejujur-jujurnya, ya. Ini yang di dalam ayatnya yang kedua dikatakan begini dalam bacaan kita. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil terang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudaraku, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita. Tidak akan ada yang tersembunyi di mata Tuhan, sehingga mereka terus berusaha untuk menyatakan kejujuran. Karena yang mereka lakukan ini adalah firman Allah, perintah Allah. Mau dihujat, mau dikucilkan, mau dilecehkan, mau dibuang, mau dipenjarakan, mereka sudah tidak pikirkan itu. Mereka siap diuji imannya. Itu dia katakan, siap diuji iman di hadapan orang-orang, ya. Karena mereka tahu melakukan pekerjaan Allah upahnya adalah sorga. Itu yang Paulus dan teman-temannya pikirkan. Makanya Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Betul-betul dia beri diri hanya untuk melayani Kristus. Dia nggak takut. Karena dia layani Kristus atau tidak, dia pasti mati. Adakah orang yang tidak mati, Bapak Ibu? Ya. Dia melayani Kristus atau tidak, yang namanya penderitaan seperti saya katakan tadi tetap ada, ya. Coba tanya orang-orang yang hidup di luar dari Kristus, yang Bapak Ibu mungkin lihat kemewahannya luar biasa, ya. Status sosialnya sangat terpandang. Coba tanya, apakah mereka tidak mengalami yang namanya penderitaan? Mereka tidak mengalami kematian? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Bersedialah alami penderitaan dalam Kristus, bersedialah mengalami kematian dalam Kristus, tapi upahnya adalah sorga. Karena kenapa? Kristus akan membawa orang ke dalam kehidupan yang kekal.
Sama seperti pepatah katakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu loh. Jangan cari senangnya dahulu. Akhirnya kita lupakan Allah karena mencari senangnya dahulu, susahnya kemudian. Sementara yang bicara kekal itu bukan hari ini, tapi kemudian, setelah kita mati. Jangan cari untungnya dulu, saudaraku. Istilah kasar dalam ilmu ekonomi, kita jual jasa dulu, perlihatkan kepada Tuhan dulu supaya kita dapat upahnya, gitu loh. Bukan minta upah dulu, minta ketenangan dulu, minta kebahagiaan dulu, baru kita mau melakukan. Tidak. Saya pikir ini baik sekali, saudaraku. Terlalu banyak orang meninggalkan pelayanan gereja. Terlalu banyak orang meninggalkan ibadah. Mereka berjuang dengan segala kekuatan yang ada, mencari. Supaya mereka pikir hidupku nyaman, hidupku bahagia. Ya. Saudaraku, saya mau katakan, orang yang mencari pasti didapat. Ya. Tapi kalau dia hanya berputar, mencari, dia dapat, tapi dia tidak nikmati. Begitu dia sudah capek, apa yang didapat dia tinggal nonton. Kenapa? Badan ini cuma daging dengan tulang yang gampang rapuh. Kita ini seperti rumput, sebentar hijau, sebentar lagi kering. Kita ini seperti bunga, sebentar mekar, dia sebentar lagi layu, tidak berwujud. Nah, ketika sudah banyak, tubuh kita sudah rentan dengan sakit. Kita sudah tidak kuat lagi. Kita mau makan yang enak pun sudah tidak. Jadi uang itu kita tinggal nonton. Tinggal beli obat. Tinggal itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Sayang, jangan sia-siakan waktu. Cari apa yang Bapak Ibu butuhkan. Uang, makanan, pangkat, ketenaran. Tapi jangan lupakan Tuhan. Tetap beri diri, siap laksanakan perintah Tuhan. Mau jadi apa saja di gereja, mau jadi apa saja dalam masyarakat, mau jadi apa saja dalam keluarga, mau jadi apa saja di tempat kerja, mau jadi apa saja di dalam pertemanan. Tetap lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan diberkati. Ingat, Tuhan sudah katakan, saudaraku, jika kita di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang diimani Paulus. Dalam ayat 5 dia katakan tadi, yang kami kerjakan bukan keinginan kami, tapi keinginan Allah di dalam Yesus. Karena dia tahu dengan mengerjakan keinginan Allah dalam Yesus, itulah sorga bagi dia, bagi mereka, dan tentunya bagi saudara dan saya yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Berkaryalah hari ini, saudaraku. Katakan siap, laksanakan untuk situasi apapun. Minta hikmat dari Allah, minta pencerahan dari Allah, minta tuntunan dari Allah, minta berkat dari Allah. Maka tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Semua pasti bisa, karena dalam Tuhan kita bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang menentukan apa yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang terus dan selalu Engkau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kami kebahagiaan yang sempurna. Karena itu biarkan kami menyadarinya. Lalu kami berjuang tanpa pamrih mencari kebahagiaan sempurna, yaitu hanya ada dalam Yesus Kristus. Berkenan Tuhan Engkau berkati kami,
di tengah kelebihan dan keterbatasan kami, agar dalam campur tangan Tuhan kami mampu melahirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat darimu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dengarkan sempurnakan doa kami, dan kabulkan Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.